Suamiku pewaris utama. Bab 190. Ada kesepakatan. Aku setuju membantumu. Bahkan jika kau memintaku untuk menambahkan modal yang lebih banyak. Kalau begitu mari kita buat surat perjanjian, dan kontrak kerja antar dua perusahaan. Sambut Hendy mantap. Kemudian memandang ke arah kakeknya untuk meminta persetujuannya. 1 minggu kemudian. Kontrak kerja sama antara Birawa Group dengan Aldrich Huge Construction atau AHC, telah resmi ditandatangani. Pihak Birawa Group atau mulai saat itu disingkat menjadi BG, diwakili oleh Hendy Mahesa Birawa. Sedangkan dari pihak AHC sendiri, tentu saja diwakili oleh Gilmer Aldrich, yang disaksikan oleh Tuan Birawa beserta orang-orangnya itu. Dalam kontrak kerja sama tersebut, salah satu poin pentingnya adalah, perusahaan Birawa Group atau BG, memegang saham terbesar, yaitu sekitar 45% di perusahaan konstruksi itu. Sedangkan AHC sendiri, hanya memegang saham sebesar 30% saja, dan sisanya masih dipegang oleh penanam modal perorangan. Berdasarkan kesepakatan yang telah ditandatangani itu, BG diharuskan menyuntikkan dana sebesar 4,7 miliar dolar ke perusahaan konstruksi itu, untuk memulihkan kesulitan keuangan, serta menambah kepercayaan pemberi kerja. Poin penting kedua yang disepakati adalah, pengiriman 25 orang perwakilan dari Birawa Group, untuk menempati beberapa posisi penting di perusahaan itu. Salah satunya adalah Siolung, atau Dewa Uang. Dialah yang akan memegang kendali atas peredaran uang di perusahaan konstruksi itu. Orang kedua, ketiga dan seterusnya yang akan dikirim ke Amerika itu adalah James, Erisa, Robin, Burgon dan 6 orang anak buahnya. Ditambah dengan 14 pengawal elit yang akan menjaga mereka selama di sana, di bawah komando Robin tentunya. Sedangkan guru-guru mereka kecuali gurunya Erisa, hanya diwajibkan sekali dalam 1 bulan untuk datang memantau murid-muridnya tersebut. Syarat dan kesepakatan itu sama sekali tidak memberatkan bagi pemilik perusahaan Birawa Group. Bahkan jika mereka meminta, Hendy bisa saja mengambil alih sisa saham yang orang lain pegang, dan menambahkan modal yang jauh lebih banyak ke perusahaan itu. Namun dia tidak mau melakukannya atau serakah, dan masih mau memberi peluang bagi orang lain untuk mencari rejeki di perusahaannya. Sementara pucuk pimpinan atau CEO perusahaan tersebut, sementara akan dipegang oleh James, yang dibantu oleh orang-orangnya Aldrich. Dan itu sudah dikonfirmasi oleh Gilmer Aldrich pada anak buahnya. Setelah apa yang diinginkan oleh Aldrich itu didapat, barulah pucuk pimpinan akan diserahkan kembali padanya, walau pemegang saham terbesar adalah Birawa Group. Tapi Hendy masih menghargai harga diri orang lain. Dan itu adalah Gilmer Aldrich sendiri. Maka dicapailah kata sepakat, seperti yang telah disebutkan di muka. Akhirnya apa yang diinginkan oleh Gilmer Aldrich, telah menjadi kenyataan. Dan dia sangat senang sekali. Dalam senangnya itu, dia berkata, "Tidak salah aku memutuskan bergabung dengan orang ini. Ternyata dia orang yang sangat luar biasa. Uang sebesar 4,7 miliar dolar Amerika, tidak masalah buatnya. Memberi, seperti membeli kacang goreng saja." Ucapnya takjub dan didengar oleh 4 orang anak buahnya. "Bos, kami mendukung apapun yang telah bos sepakati dengan penguasa itu. Nampaknya dia orang baik, selama kita tidak membuat masalah dengannya. Ilmunya pun sangat tinggi sekali." Jujur waktu pertemuan pertama kali itu, dadaku terasa sangat sakit sekali. Kakiku tidak mampu bergerak, dan jantungku seakan mau copot. Ucap dan jawab Johnny apa adanya. "Jangankan kau Johnny. Aku saja yang sudah berada di puncak level 7, masih kesulitan saat bernafas. Apa yang kau rasakan waktu itu, aku juga merasakannya." Respon Aldrich berterus terang.
Orang itu benar-benar kuat. Tapi bagaimana dengan anaknya yang dikabarkan sakti itu ya? Apakah jauh lebih kuat dari orang tuanya? Bukankah bos datang ke Indonesia karena ingin berguru padanya? Ucap bodyguard lainnya pula. Kau benar. Kita jadi lupa dengan tujuan awal kita kemari. Reaksi Gilmer Aldrich baru tersadar, seperti baru diingatkan. Jadi apa rencana kita selanjutnya, bos? Tanya Johnny ingin keputusan. Apalagi kalau bukan menghadap tuan besar itu lagi, dan meminta agar dipertemukan dengan anaknya itu. Jawab Gilmer Aldrich bersemangat. Kami mengikut saja, bos. Termasuk jika harus mengawal bos ke perguruan itu. Sambut Johnny tegas. Oke. Kalau begitu mari kita menemui tuan itu lagi. Respon Gilmer bersemangat. Siap, bos. Jawab anak buahnya serempak. Kemudian sama-sama keluar dari hotel tempat mereka diinapkan itu. Kenapa kakek tidak mengatakan hal itu pada awal mereka datang? Tanya Hendy pada kakeknya. Kakek saja baru tahu tentang ini. Itu pun bukan melalui Abi Chandra, tapi melalui Adi Wilaga. Jawab Tuan Birawa berterus terang. Jadi bagaimana menurut kakek? Gilmer Aldrich itu bukan orang sembarangan, kek. Kekuatan tenaga dalam metafisikanya cukup tinggi, walau baru menguasai level 7. Tapi daya tahan tubuhnya luar biasa. Mungkin karena rajin latihan, atau selalu menjaga kebugaran tubuh, hingga membuat tubuhnya fit begitu. Ucap Hendy menduga saja, serta ingin mendengar pendapat kakeknya itu. Baiknya kau panggil dia kemari. Sekaligus panggil juga Abi Chandra beserta muridnya itu. Jawab Tuan Birawa memberi usul. Baik. Jawab Hendy setuju. Kemudian menyuruh Hans untuk meminta pada pengawal yang berada di luar, agar memanggil orang-orang yang ingin ditemuinya. Tapi belum juga Hans bergerak, datang seorang pengawal dengan langkah cepat dan segera berkata. Salam Tuan Senior dan Tuan Besar. Di luar ada tamu yang ingin bertemu dengan Tuan. Siapa? Gilmer dan anak buahnya itukah? Respon Hendy cepat. Benar Tuan. Dan mereka mendesak agar diizinkan masuk. Jawab pengawal bagian luar itu cepat. Biarkan mereka masuk. Ucap Tuan Birawa tegas. Baik Tuan Senior. Respon pengawal itu patuh kemudian undur diri untuk menemui tamu tuan besarnya tersebut. Tak lama kemudian, orang yang ingin bertemu dengan Hendy pun sudah ada di depannya. Dan kebetulan pula Abi Chandra juga muridnya juga sudah datang tanpa dipanggil. Sepertinya batin mereka saling terhubung. Sama-sama ingin menghadap Hendy juga Tuan Birawa di villa atau istananya itu. Setelah semua berkumpul, Hendy segera membuka suara. Tujuanmu menghadapku pasti karena penasaran dengan anakku kan? Kebetulan selama kalian berada di kota ini, belum pernah bertemu dengan mereka. Tapi sayangnya mereka sedang tidak ada di tempat. Kebetulan sejak 2 hari yang lalu, istri dan anakku, pergi mengunjungi putra sulungku di perguruan Wahyu Takwanya. Jadi maaf kalau kemungkinan usaha kalian akan gagal. Kecuali kalau kalian pergi ke perguruan tersebut. Ucap Hendy cukup panjang sekali. Tidak perlu ayah. Kami sudah ada di sini. Sambut sebuah suara, yang diucapkan oleh seseorang yang sangat dikenal oleh Hendy, juga oleh orang-orangnya tersebut. Kemudian orang itu muncul secara tiba-tiba di tengah-tengah mereka. Didampingi oleh Ivory, Dia, Gentala, juga 5 guru baru perguruan yang dulunya adalah murid utamanya. Kemunculan Dragon dan beberapa orang lain yang tiba-tiba itu, tentu saja sukses membuat Aldrich dan anak buahnya kembali merasa takjub. Apalagi Jennifer. Sejenak dia terpaku diam, dan mengagumi penampilan Dragon yang sangat gagah itu. Walau usianya belum genap 16 tahun, tapi perawakannya seperti orang yang sudah dewasa.
Ditambah wajahnya yang sangat tampan itu. Telah berhasil membuat Jennifer merasa melayang, dan langsung membayangkan sesuatu. Tapi, pelak, jangan menghayal terlalu banyak. Dia bukan orang yang mudah untuk kita sentuh. Ucap Abicandra mencoba mengingatkan muridnya itu agar tidak kebablasan dalam bersikap. Baik guru. Jawab Jennifer gugup dan merasa malu. Kemudian membatin dalam hati. Memalukan. Apakah aku menyukai pemuda itu? Batinnya merasa malu. Tidak mungkin. Usianya saja masih muda begitu, tentu tidak sebanding denganku. Batinnya lagi. Kemudian berusaha mengendalikan gejolak gila dalam hatinya. Sangat kebetulan sekali kalian sudah datang. Ini ada tamu dari Amerika, ingin bertemu dengan Mudrako. Ada juga murid langsung dari kakek Abi, yang baru bergabung dengan kita. Mereka khusus datang untuk menemuimu. Jadi silakan kau tanggapi keinginan mereka itu. Ucap Hendy pada anaknya. Salam tuan muda. Ucap Gilmer cukup sopan. Tapi dia melupakan keberadaan Ivory serta yang lainnya. Oh ya, perkenalkan. Anak perempuan ini adalah putriku, dan yang duduk di sampingnya itu adalah guru Gentala. Dia adalah guruku juga guru anakku. Yang duduk di sampingku ini tentu sudah kalian kenal. Ucap Hendy sangat ramah sekali. Maafkan sikapku yang tidak mengenali Anda semua. Respon Gilmer Aldrich cepat. Sambil menangkupkan kedua tangannya, dan ditempelkan di dada. Perbuatannya yang seperti itu, juga diikuti oleh 4 anak buahnya. Tapi Jennifer hanya berdiri kebingungan, dan sikapnya terlihat gelisah sekali. Duduklah Jenny. Masih banyak kursi yang kosong. Jangan berdiri saja seperti itu. Ucap Ivory merasa kasihan dan tidak enak hati. Terima kasih Nyonya besar. Saya cukup berdiri saja. Jawab Jennifer malu-malu. Baiklah. Karena semuanya telah berkumpul. Silakan utarakan apa yang ingin kalian katakan pada anakku ini. Ucap Hendy memecahkan suasana kaku di ruangan itu. Namun ditunggu sampai 1 menit, belum juga ada yang mencoba memulai, dan mengambil kesempatan untuk mengutarakan maksudnya, kenapa ingin bertemu dengan Dragon. Padahal kesempatan itu hanya diberikan sekali, dan sebentar lagi kemungkinan Dragon akan kembali ke perguruan, atau mengerjakan hal-hal lain yang dianggap penting. Beruntung tak lama kemudian, Gilmer Aldrich memberanikan diri membuka suara dengan berkata, "Terus terang saya katakan, kedatanganku ke Indonesia, bukan hanya ingin menjadi bagian dari Birawa Group. Tapi masih ada satu alasan yang bisa dipertanggungjawabkan, yaitu tentang niatku untuk memperdalam ilmu metafisika di negara ini. Sudah banyak negeri dan tempat yang saya kunjungi, demi mendapatkan apa yang saya cari dan inginkan. Baru di negara inilah saya bisa mendapatkan jawabannya." Ucap Gilmer Aldrich berterus terang. Kemudian mengambil nafas sejenak, lalu melanjutkan kembali dengan berkata, "Melalui Nona Jennifer, mata saya jadi terbuka, bahwa sesungguhnya ilmuku masih terlalu dangkal. Dan belum ada apa-apanya, jika dibandingkan dengan ilmu yang dimiliki oleh Tuan Abicandra dan muridnya itu. Setelah sampai di sini, mata saya menjadi semakin terbuka, dan merasa diri sangat kecil sekali. Tuan besar dan tuan muda serta yang lainnya, adalah penyebabnya. Untuk itu sudilah kiranya mengangkat kami menjadi murid, walau siapapun yang menjadi gurunya." Ucap Gilmer Aldrich sangat berharap, dan terkesan tulus. Ternyata begitu. Gumam Hendy lirih, kemudian bertanya pada Aldrich. "Sudah sampai di mana kemampuan metafisikamu Aldrich?" Tanya Hendy ingin tahu. "Baru level 7 tuan besar, dan itu pun pondasinya tidak begitu kuat. Maka saat Tuan menekan kami, kekuatanku mendadak lumpuh, dan sulit untuk bergerak. Untuk itu,
mohon salah satu dari kalian, menjadikanku sebagai murid. Jawab Aldri berterus terang. Draco, apakah fisik orang ini cocok untuk salah satu ilmu yang ada di kitab Kalamurka? Tanya Hendy ingin tahu, sesaat setelah Aldri selesai mengutarakan maksudnya. Draco sudah mengamati sejak tadi ayah. Ada salah satu ilmu yang cocok untuknya. Tapi resikonya cukup berbahaya. Jawab Dragon menggantung. Ada masalah apa dengan ilmu tersebut, hingga kau berkata seperti itu? Tanya Hendy penasaran. Apa yang sudah dia pelajari selama ini, sifatnya berlawanan dengan ilmu yang akan Draco berikan padanya. Tapi jika mau mempelajari juga, maka dia harus membuang ilmunya itu, dan diganti dengan ilmu yang berasal dari kitab Kalamurka. Jika tidak, maka akan sia-sia saja. Dan akan membunuhnya secara perlahan. Jawab Dragon berterus terang. Lalu apa yang akan kau lakukan padanya Draco? Tanya Hendy pula. Ayah lihat saja sesudah ini. Jawab Dragon penuh tanda tanya. Kemudian mengalihkan perhatiannya pada Aldri, lalu berkata, aku akan membimbingmu secara langsung. Tapi bukan dalam hubungan murid dengan guru. Namun apa yang telah kau pelajari itu akan aku hancurkan, dan diganti dengan ilmu baru, yang jauh lebih kuat dari ilmumu itu. Namun sebelumnya aku wajib bertanya padamu, agar tidak timbul salah paham di kemudian hari. Pertanyaanku adalah, apakah kau bersedia jika ilmumu itu aku hancurkan? Tanya Dragon cukup tegas. Saya bersedia Tuan Muda. Jawab Aldri tanpa ragu-ragu lagi. Bagus. Sekarang bersiaplah. Duduk dan ambil sikap lotus. Jangan bergerak sebelum aku perintahkan. Ucap Dragon berwibawa sekali. Siap Tuan Muda. Respon Aldri patuh, dan hatinya sangat senang sekali. Tak lama sesudah itu dia segera duduk di lantai, dan siap menerima apapun yang akan diperbuat oleh Dragon terhadapnya. Redakan emosimu, dan jangan melawan saat ku cabut ilmu yang mengurung jiwamu tersebut. Bersiaplah. Ucap Dragon dengan suara mengintimidasi. Kemudian merilis wahyu takwanya, serta dikirim ke arah Aldri. Setengah menit kemudian, ada reaksi yang keluar dari tubuh Aldri, dan tiba-tiba saja tubuhnya bergetar hebat, lalu Ark! Teriaknya kuat, dan berusaha melawan kekuatan yang berasal dari Dragon. Jangan dilawan. Bantu dan terima usahaku, agar jiwamu tidak ikut tertarik. Proses penghilangan ilmu yang salah itu, bisa membuat nyawamu melayang. Ucap Dragon di sela-sela usahanya tersebut. Tolong hentikan. Aku sudah tidak tahan lagi. Teriak Aldri penuh permohonan. Tidak bisa. Sudah sejauh ini. Jika aku hentikan, maka kau akan mati. Jawab Dragon tegas, kemudian menerapkan wahyu takwanya sampai level 5 dan dikirimkan kembali ke arah Aldri. Lalu tiba-tiba, bam! Wush! Bruk! Tubuh Aldri terkulai di lantai, hingga membuat anak buahnya marah, dan hampir saja meledakkan emosinya, serta ingin menyerang Dragon. Tapi reaksi itu langsung padam, sesaat setelah Dragon mengarahkan aura kesadarannya pada pengawal Aldri, dan langsung tidak sadarkan diri. Ilmu baru seumur jagung mau memprovokasi pemimpin utama kami. Ucap Argani marah. Kemudian seperti ingin melakukan sesuatu pada Aldri dan anak buahnya. Hentikan. Biarkan mereka seperti itu. Reaksi yang mereka tunjukkan itu wajar, dan tidak menyinggungku. Sebentar lagi mereka akan sadar, dan mendapati tuannya itu telah menjadi orang baru. Ucap Dragon tegas. Baik pemimpin muda. Respon Argani patuh. Kemudian duduk kembali di kursinya. Tapi tiba-tiba ada aura yang sangat kuat keluar dari tubuh Dragon, dan langsung mendominasi keadaan. Tak lama kemudian Dragon pun berkata pada Jennifer.
Apa kabar Dewi Sukowati? Sudah lama kiranya aku tidak melihatmu. Ucap siluet pangeran itu penuh wibawa. Aku Jennifer. Bukan Dewi Sukowati tuan muda. Respon Jennifer keheranan. Aku berbicara bukan padamu, tapi pada burung phoenix yang ada di tubuhmu itu. Jawab Dragon cepat. Hingga mengejutkan semua orang yang ada di situ. Tidak terkecuali Abicandra. Perlihatkan dirimu Sukowati. Apakah aku harus memaksamu untuk keluar? Ucap siluet pangeran tersebut sangat menakutkan. Bagaimana tuan muda bisa tahu, kalau di tubuh muridku bersemayam makhluk itu? Tanya guru Jennifer keheranan. Hewan yang ada di tubuh muridmu itu adalah abdiku, 500 tahun yang lalu. Saat itu aku telah menyegelnya di sebuah buku, dan kuberikan pada muridku, untuk disimpan. Setelah ratusan tahun berlalu, ternyata buku itu ada padamu, dan malah kau berikan pada muridmu itu. Jawab Dragon sangat berwibawa sekali. Tiba-tiba siluet sosok laki-laki muncul di belakang Dragon. Berpakaian kuning emas, bermahkota emas juga, yang ditaburi permata berkilauan. Di pinggangnya terselip keris berukuran sedang. Gagangnya terbuat dari emas dan kerisnya juga berwarna kuning emas. Pandangannya sangat tajam. Setajam mata elang. Dan itu sangat mendominasi sekali. Leluhur pangeran. Ucap Gentala dan junior-juniornya itu dengan ekspresi terkejut, kemudian bergegas berdiri, dan menjatuhkan lututnya ke lantai dengan tubuh gemetar. Tak terkecuali Jennifer. Sedangkan Hendy, Tuan Birawa hanya duduk bengong saja serta termangu diam. Tapi lain halnya dengan Ivory serta dia yang sudah pandai berbahasa itu. Mereka juga segera menjatuhkan lututnya ke lantai, dengan lidah keluh dan ketakutan juga. Hendy dan Tuan Birawa yang melihat itu juga terbawa suasana ngeri, karena perbawa Dragon yang sangat luar biasa itu. Kekuatan auranya mampu menekan aura dari semua orang, dan tidak satu pun yang mampu menahannya. Tak lama kemudian karena tertekan begitu, Gentala yang paling dituakan di situ, segera membuka suara. Yang mulia pangeran. Ada gerangan apakah Anda datang mengunjungi cucu semua di sini? Apakah kami telah berbuat salah, dan tidak menghormati cucu pilihanmu ini? Ucap Gentala dengan sikap sopan. Ketahuilah olehmu Sambudi. Makhluk yang ada di tubuh anak itu, suatu hari nanti, akan membuat kekacauan besar. Maka gurunya, Abicandra itu yang paling bertanggung jawab dalam masalah ini. Karena dia telah berani mengajarkan ilmu terlarang pada muridnya itu. Ketahuilah. Burung Phoenix, jelmaan dari seorang putri mahkota, yang ada di tubuh gadis itu, sebenarnya sedang menjalani hukuman, karena dia telah berani berbuat salah. Akibat kematian pasangannya, dia tidak bisa mengendalikan amarahnya. Untung saat kritis itu aku datang, dan langsung mengalahkannya, serta menyegelnya di sebuah buku. Tapi sebelum itu, dia telah bersumpah setia padaku. Sejak saat itu, dia kujadikan hewan peliharaan. Sampai kapanpun, dia adalah abdiku. Hanya aku yang bisa membunuhnya. Karena cucu pilihanku ini adalah jelmaanku, maka dia juga bisa menghabisi Phoenix tersebut. Termasuk menyegelnya kembali. Ucap seseorang yang menjelma melalui tubuh Dragon penuh wibawa. Jadi apa yang harus kami lakukan leluhur? Tanya Abicandra ingin mendapatkan petunjuk. Muridmu itu harus mendapatkan pengawasan khusus, melalui muridku ini. Tapi jika muridmu tidak mau, maka makhluk jadian itu akan aku segel kembali. Dan kutarik dari tubuhnya. Tapi resikonya setelah itu, muridmu bukan siapa-siapa lagi. Dia tidak lagi mempunyai kekuatan. Dan tidak bisa menggunakan ilmunya kembali. Jawab siluet orang yang dipanggil pangeran itu berterus terang.
Tuan, tolong jangan segel aku kembali ke dalam buku itu. Aku sudah nyaman berada di tubuh gadis ini. Darah juga aura kesadarannya sangat murni sekali. Hingga membuat luka dalam serta sakit hatiku sembuh, dan tidak lagi menyimpan dendam. Ucap siluet burung phoenix kecil pada siluet pangeran itu. Respon Brawijaya singkat. Kemudian mengenang kembali kejadian ratusan tahun yang lalu, melalui aura kesadaran dragon. Ini semua bermula dari pamanmu sendiri. Demi ambisi pribadi. Pamanmu berusaha menggagalkan pertunanganmu dengan Jaka Lelana, dan berniat menjodohkanmu dengan anaknya. Tapi ternyata kalian cepat menyadarinya, dan terjadilah peristiwa itu. Tapi sayangnya tunanganmu mati karena dibokong oleh pamanmu sendiri dari belakang. Karena itulah kau menjadi sangat marah, dan menghancurkan apa saja yang ada di depanmu, termasuk istana ayahmu itu. Namun orang yang sudah membuatmu marah, telah berhasil melarikan diri, dan tidak tahu rimbanya. Tapi tidak disangka, kau telah menemukan keturunannya di zaman ini. Dia adalah Tohpati. Keturunan langsung dari pamanmu itu. Sayangnya sekarang dia sudah mati. Yang masih tersisa adalah Tejamaya dan keturunannya. Jadi saat kau bertemu dengan mereka kembali nanti, pertimbangkan kalau kau ingin membunuhnya. Pangeran, izinkan hamba mengikutimu kembali, dan akan tetap menjadi abdimu selamanya. Ucap jelmaan Dewi Sukowati penuh hormat. Untuk sementara kau diperbolehkan mengikutiku. Tapi tetap dalam hubungan hamba dengan Tuan. Jika kau berani macam-macam, dan menggunakan kesempatan itu untuk mendapatkan tubuh cucuku, maka aku sendiri yang akan menghabisimu. Jawab siluet pangeran itu tegas. Hamba siap mematuhinya pangeran. Sambut Sukowati ikhlas. Baik. Dengarkan kalian semua. Mulai hari ini murid Abicandra dan murid Adiwilaga, akan menjadi pengawal cucuku. Kemanapun dia pergi dan berada, mereka berdua yang bertanggung jawab atas keselamatannya. Jika salah satu ada yang berkhianat, maka aku sendiri yang akan membunuhnya. Sebelum aku pergi, akan aku sampaikan berita besar. Suatu saat nanti, tubuh yang aku gunakan ini, akan menjadi seorang pemimpin dunia. Dia akan dikenal dengan sebutan Sang Naga. Bersambung.